sama-sama semangat yang kenceng. Shalatullah ala Taha, Shalatullah salamullah. Ipin dan Upin membeli duren. Kok Ipin Upin ya? Makan bandeng dicampur nasi. Syubbanul muslimin memang keren, ganteng-ganteng penuh prestasi. Yuk salawat badar. Shalatullah ala Taha, ala Yasin Habibillah. Ya ngonai, ndak usah ditabui. Nanti takutnya nadanya nggak pas ya. Notnya nggak pas nanti. Senyumannya semanis madu, perilakunya akhlak terpuji, sholawatnya indah nan merdu. Subhanul muslimin selalu di hati. Sholatullah yang kenceng. Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, sekarang spesial untuk khotim majelisnya. Hidup berkah, hidup yang ikhlas, derajatnya semakin mulia, istiqomah tanpa batas. Oh semua karena Sholatullah ala Taha Rasulillah, Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, 16 tahun perjalanan dan kiprah Syubbanul muslimin dengan suka dan dukanya, dengan prestise dan prestasinya, adalah waktu yang wajib kita syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Habaibana al-fudala wa masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, para habaib, para alim, para kiai, wa bi muqaddimah Murabbil Ma'had Nurul Qadim Fadilatil Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Jalal Gus Hadi, teristimewa Khadimul Majlis Sayyidil Akh Gus Hafid Hakim Nur, para sesepuh
yang sama-sama kita taklimkan Sadatuz Zu'ama, pejabat pemerintah, Bapak PLT Bupati Probolinggo, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI yang berkesempatan hadir, dan seluruh pejabat dalam semua tingkatan dan jajarannya yang sama-sama kita hormati, para santri, spesial Syubban Lovers, serta seluruh jamaah yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang ditolong Allah, dibimbing Allah untuk terus berikhtiar maksimal menggapai keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan hidup fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya Anwar Zahid, di malam yang sangat membahagiakan dan dalam event yang sangat spesial ini, mengucapkan dirgahayu Majelis Taklim dan Sholawat Syubbanul Muslimin yang ke-16. Mudah-mudahan makin maju, makin sukses, makin jaya. Mudah-mudahan terus bisa memberikan kontribusi positif untuk agama, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Mudah-mudahan Majelis Syubbanul Muslimin terus bisa menebar maslahah, manfaah dan barokah untuk seluruh umat manusia. Amin Allahumma. Para jamaah, terutama Syubban Lovers, saya mohon bantuan Anda semua untuk mempersembahkan senandung pantun di milad Syubbanul Muslimin yang ke-16 ini dengan sama-sama membaca sholawat badar. Mudah-mudahan acara ini makin berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang semangat, tolong semuanya semangat. Yang ikut bersolawat badar dengan suara kenceng, insya Allah 2 hari lagi rizkinya lancar. Yang nggak ikut baca, awas, mati duluan. Sama-sama nggih? Sholatullah, salamullah, Rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala Yasin. Yuk sama-sama semangat yang kenceng. Sholatullah ala Taha. Sholatullah, salamullah. Ipin dan Upin membeli duren. Kok Ipin Upin ya? Makan bandeng dicampur nasi. Syubbanul Muslimin memang keren, ganteng-ganteng penuh prestasi. Yuk salawat badar. Sholatullah ala Taha. Ala Yasin Habibillah. Ya ngonai, ndak usah ditabui. Nanti takutnya nadanya nggak pas saya, notnya nggak pas nanti. Senyumannya semanis madu,
perilakunya akhlak terpuji, sholawatnya indah nan merdu, subhanul muslimin selalu di hati. Sholatullah yang kenceng, Rasulillah, Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Nah, sekarang spesial untuk khotim majelisnya. Hidup berkah, hidup yang ikhlas, derajatnya semakin mulia, istiqomah tanpa batas. Oh semua karena Salatullah ala taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, 16 tahun perjalanan dan kiprah Syubhanul Muslimin dengan suka dan dukanya, dengan prestise dan prestasinya, adalah waktu yang wajib kita syukuri. Bahkan sesungguhnya bukan hanya tahun demi tahun saja yang harus kita syukuri, tapi setiap hari adalah waktu yang harus kita syukuri. Setiap hari kita diberi waktu dan kesempatan baru oleh Allah. Setiap bangun tidur itu sesungguhnya kita sudah diberi waktu dan kesempatan baru oleh Allah. Makanya begitu bangun tidur kita dianjurkan untuk berdoa, yang doa itu diawali dengan kalimat tahmid, alhamdulillah. Saya yakin semuanya udah hafal doa bangun tidur. Bangun tidur tuh doanya alhamdulillahilladzi kok at'amana wa saqana. Neka doanya doana doer neka me at'amana wa saqana. Bangun tidur itu doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kalau bangun tidurnya sebelum subuh. Tapi kalau kesiangan bangun tidurnya jam 7:30, doanya beda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangun tidur aja langsung disuruh berdoa, dan doanya diawali dengan ungkapan syukur, alhamdulillah. Yang di alhamdulillahi ini bukan semalam tidurnya enak. Yang di alhamdulillahi bukan semalam tidurnya nyaman. Alhamdulillah semalam tidurnya enak banget, apalagi hujan rintik-rintik sambil berselimut, sambil mengeloni bojo. Beneneka saya alhamdulillahi. Bukan alhamdulillah semalam tidurnya enak banget, alhamdulillah aku semalam tidur enak, alhamdulillah apalagi aku semalam mimpi indah, mimpi ketemu Azmi. Bukan itu yang di alhamdulillah, bukan tidurnya yang di alhamdulillah, tapi alladzi ahyana, diberi kesempatan hidup oleh Allah, itu yang di alhamdulillah. Maka hidup ini harus kita setting dengan baik. Hidup kita harus kita planning agar sesuai dengan kehendak Allah, agar bisa menjalankan hal-hal yang mendatangkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala.
hidup kita hari ini harus lebih baik daripada hidup kita yang kemarin. Kalau bisa seperti ini, kita termasuk yang disabdakan Nabi minan najihin, termasuk orang-orang yang beruntung. Hidup kita hari ini harus lebih baik daripada hidup kita yang kemarin. Lah kalau hidup kita hari ini nilainya hanya sama dengan hidup kita yang kemarin, itu rugi. Jas buka iket belangkon, sama juga sami mawon, sami mawon. Bokonge Mbak Mi dintup pada bain canggreng bedur pada. Hari ini hanya sama dengan kemarin, rugi karena nggak ada tambahan amal kebaikan, nggak ada peningkatan prestasi ibadah. Apalagi kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin. Itu namanya minal halikin, termasuk orang-orang yang celaka. Naudzubillah min. Para jamaah rahimakumullah, dari itu maka kita harus introspeksi, harus selalu evaluasi. Kita yang kemarin-kemarin belum baik, mulai hari ini harus berusaha jadi baik, melakukan hal-hal yang baik, terus menambah kebaikan, terus menambah kebaikan, terus menambah kebaikan. Mohon maaf, yang kemarin sholat fardunya masih bolong-bolong, sholat 5 waktu aja nggak lengkap, harusnya sehari 5 kali dijadikan 5 hari sekali. Jadi sekalinya kumat diropel-ropel, usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Sekarang nggak boleh, harus lengkap. Yang kemarin sholat fardunya 5 itu udah lengkap tapi belum berjamaah, atau jamaahnya masih jarang-jarang, mulai sekarang jamaahnya harus lebih rajin. Apalagi yang rumahnya deket sama masjid, 40 rumah sekitar masjid mendengar seruan azan dari masjid, kok sholat fardunya tidak berjamaah di masjid, itu sholatnya dianggap tidak sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Ukuran keimanan seseorang itu diantaranya ditentukan dari sholatnya, terutama sholat jamaah isya dan jamaah subuh. Kita termasuk mukmin sejati atau mukmin ecek-ecek, itu dilihat dari bagaimana kita menjalankan sholat isya sama sholat subuh. Terlebih ada barometer dari Rasulullah, asqalus sholah alal munafiqin sholatul isya wa subuh. Seberat-beratnya sholat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Begini, kalau kita diajak mengerjakan sholat isya dan sholat subuh kok ringan, semangat mau berjamaah, insya Allah kita termasuk mukmin sejati, alhamdulillah. Tapi kalau untuk mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah kok terasa berat, males, berat, males, berat, males, berat, males, berarti kita agak mukmin, agak muna. Halo, agak mukmin, agak muna. Ayo kita biasakan, utamanya subuh, langkahkan kaki kita ke masjid, karena subuh adalah awal dari hari yang kita jalani. Kalau kita mengawali hari dengan melangkah ke masjid, insya Allah langkah-langkah hidup kita berikutnya akan penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma. Yang kemarin sedekahnya masih sedikit, sekarang sedekahnya diperbanyak. Ini maksudnya hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan seterusnya. Yang kemarin masih banyak maksiat, sekarang harus lebih banyak taat. Yang kemarin banyak kentir, sekarang harus lebih banyak zikir. Yang kemarin masih kurang ajar, sekarang harus terpelajar. Yang kemarin masih
belum punya adab sekarang harus lebih beradab. Yang kemarin suka pacaran sekarang suka wiridan. Yang kemarin masih suka dangdutan sekarang suka sholawatan. Setuju? Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Karenanya Bapak Ibu para jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita harus selalu melakukan perbaikan. Jangan hanya jadi orang baik, tapi harus jadi orang yang bisa memperbaiki, menyeru kebaikan, dan selalu melakukan perbaikan. Jangan hanya jadi orang solih, tapi harus berusaha menjadi muslih. Jangan hanya jadi orang baik, tapi jadilah orang yang memperbaiki dan melakukan perbaikan. Mal farqu bainas sholih wal muslih? Apa beda antara sholih dengan muslih? Apa beda antara orang baik dengan orang yang melakukan perbaikan? Jawabnya, as-sholih khairuhu li nafsih, wal muslih khairuhu li nafsihi wa li ghairih. Orang baik itu kebaikannya hanya manfaat untuk dirinya sendiri saja. Sedang orang yang melakukan perbaikan, menyeru kebaikan, itu manfaat kebaikannya untuk dirinya sendiri, juga untuk orang lain. As-salih yuhibbuhun nas, wal muslih yu'adihin nas. Orang baik itu disukai banyak orang. Tapi kalau orang melakukan perbaikan, biasanya dimusuhi banyak orang. Tolong biar nggak salah paham, dicerna kata-kata saya. Orang baik itu disukai banyak orang. Tapi orang yang menyeru kebaikan, melakukan perbaikan, biasanya dimusuhi banyak orang. Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, di bawah usia 40 tahun, beliau disukai banyak orang. Semua orang suka, semua masyarakat cinta, karena Rasulullah orang baik, jujur, terpercaya, gak pernah bohong. Semua suka sama Rasulullah karena Rasulullah orang baik. Tapi begitu beliau diangkat jadi Rasul, diperintah untuk menyeru kebaikan, melakukan perbaikan, maka mulai banyak yang memusuhi Rasulullah, banyak yang membenci Rasulullah. Sampai Rasulullah dibilang pembohong, pendusta, tukang sihir, dibilang majnun, dibilang gila. Ini pelajaran berharga. Kita yang melakukan perbaikan, para ustadz, para kiai, para mubalik, mubalighah, harus siap dengan resiko dan konsekuensi. Orang melakukan perbaikan itu pasti banyak yang gak suka. Dadi ustadz dakwah baru dikritik sedikit aja udah lemah, baru kena cemoohan dikit aja udah mundur. Cemen itu namanya. Kritikan kepada kita harus kita jadikan sebagai motivasi diri untuk meningkatkan prestasi. Saya yakinnya sebagaimana senandung yang barusan tadi, Subhanul Muslimin bisa besar, Subhan Loversnya bisa seluruh Nusantara. Itu pasti dalam perjalanannya mengalami rintangan, mengalami cacian, mengalami fitnahan, pasti diejek, dicemooh, macam-macam. Halo, ada yang bilang ini ngapain sholawatan pakai ngeplaki rebana. Saya pernah ditanya kayak gitu, jawaban saya sederhana, timbang ngeplakin dasmu. Ini bagian dari metode dakwah para wali dan pejuang Islam di Nusantara, supaya agama Islam mudah diterima oleh masyarakat melalui akulturasi budaya. Salah satunya
mengajak berzikir, berdoa, bersolawat dengan dilakukan kayak gini. Terbukti yang mau mengikuti metode seperti ini sampai sekarang anak cucunya, generasinya tetap cinta zikir, tetap cinta solawat. Tapi yang nggak mau pakai metode kayak gini sekarang malah banyak yang membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, menyatakan syirik dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Harus kita akui, yang mampu mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini, yang tetap eksis menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi dan falsafah Pancasilanya adalah kita-kita yang suka bersolawat, kita-kita yang suka berzikir, kita-kita yang tetap menjaga akar pemikiran dari para pejuang Islam di Nusantara ini. Betul? Betul? Hati-hati, tadi Pak PLT Bupati udah menyampaikan mulai bermunculan lagi embrio pemikiran ekstrim, pemikiran radikal. Pokoknya pesan saya, apapun namanya, alirannya, kelompoknya, kalau di Indonesia ini sudah nggak mau mengakui keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, jangan diikuti. Udah nggak mau menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa, jangan diikuti. Apa dipikir yang merumuskan Pancasila itu orang-orang bodoh? Yang merumuskan Pancasila itu para ulama, para kiai, melalui istikharah, melalui riyadhah. Coba kalau kita baca sejarah, dulu dalam Piagam Jakarta, sila pertama itu bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya direvisi. Siapa yang merevisi? Para kiai, para ulama. Pertimbangannya, kalau bunyi pasal 1 seperti ini hanya untuk umat Islam saja. Sedangkan penduduk Indonesia ini agamanya macam-macam, walaupun memang Islam mayoritas. Bagaimana perasaan saudara-saudara kita yang non-muslim, yang beda agama, yang mereka juga ikut berjuang memerdekakan negeri ini, ikut berjuang membangun negeri ini, akhirnya disederhanakan dengan kalimat ketuhanan yang maha esa, yang itu sama sekali nggak keluar dari esensi Islam. Ketuhanan yang maha esa itu kan qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Makanya kalau nggak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara, berarti nggak mau jadi warga negara Indonesia. Minggato. Woi, ini didengar apa enggak nih? Dilanjut sebentar ya, nggak apa-apa ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sehingga di antara wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya yang itu diabadikan dalam Al-Quran, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dengar wasiatku. 1, aqimis sholat, tegakkan sholat. Bukan hanya jalankan sholat, tapi tegakkan sholat. Untuk bapak ibu para orang tua, contohlah Luqman Hakim. Wasiat paling utama kepada anak itu adalah sholat. Asal sholatnya benar, tertib, pasti akan menjadi anak yang benar dan baik, menjadi anak yang solih solihah. Kenapa anak-anak nakal? Di antara faktor penyebab utamanya adalah sholatnya gak kopen, sholatnya ndak terurus. Orang tua sekarang itu mohon maaf banget, kurang memperhatikan sholatnya anak, kurang memperhatikan ngajinya anak, lebih memperhatikan sekolahnya anak, lebih memperhatikan kursusnya anak, lebih memperhatikan
pelatihan keduniawian hanya anak, betul? Kalau anak nggak sekolah, anak nggak ikut pelatihan, anak nggak ikut kursus, orang tua bingung, marah-marah. Tapi anak belum sholat, tenang-tenang aja. Sorry, orang tua sekarang beda banget sama orang tua dulu. Orang tua dulu anak masih kecil, udah dibeliin Al-Quran, diajari ngaji Al-Quran. Sekarang enggak. Coba anak-anak kita sekarang lebih banyak mana baca Quran sama baca HP? Itu salah satu faktornya. Males baca kitab kuning. Maaf, sekarang torikohnya torikoh internetiyah. Kitab yang dibaca Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Allah ya karim. Anak-anak muda sekarang pada berani-berani ninggalin sholat, pada menyepelekan sholat, jauh lebih mementingkan yang lainnya. Waktu subuh nggak sholat malah maraton, waktu zuhur nggak sholat pergi ke salon, waktu asar nggak sholat main badminton, waktu maghrib nggak sholat lihat sinetron, waktu isya nggak sholat malah main handphone. Awas di alam kubur kena smackdown. Baru mulai hidup ini, ketoknya mau mati. Mohon maaf, aqimis sholat, tegakkan sholat. Kalau sholatnya udah tegak, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, perintah kebaikan, menyeru kebaikan, lakukan perbaikan secara menyeluruh semampumu, dan perangi kemungkaran, cegah kemungkaran, tentu dengan cara yang baik. Nah, karena memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran ini penuh dengan resiko, maka wasbir ala ma asabak. Kamu harus mempunyai kesabaran yang kokoh atas apapun yang menimpamu sebagai konsekuensi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah rahimakumullah, muslihun wahidun ahabbu ilallah min alafi sholihin. Satu penyeru kebaikan, satu orang yang melakukan perbaikan itu lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik, apalagi ribuan orang-orang yang belum baik kayak gini. Halo, ini manusia semua apa bukan ya? Oh makanya ya. Satu orang penyeru kebaikan, satu orang yang melakukan perbaikan lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik. Kenapa? Allah menjaga maslahatnya umat itu melalui penyeru kebaikan, melalui orang yang melakukan perbaikan. Bahkan Allah menjaga kelestarian alam semesta ini melalui penyeru kebaikan, melalui mereka-mereka yang melakukan perbaikan, mendakwahkan kebaikan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak akan menghancurkan satu negeri selama penduduk negeri itu pada mau menyeru kebaikan, melakukan perbaikan. Ini firman Allah pakai wa ahluha muslihun, bukan wa ahluha sholihun. Penduduk negeri itu banyak yang melakukan perbaikan, bukan hanya jadi orang baik. Maka kita jangan hanya jadi orang baik, jangan cuma jadi orang baik. Ayo tolong nyaut baik bareng-bareng. Jangan cuma jadi orang, jangan jadi orang yang pura-pura, apalagi jadi orang yang sok, tapi harus berusaha selalu lebih agar menjadi pribadi yang tanpa menjelek-jelekkan saudara kita yang belum. Tapi mari kita ajak mereka agar menjadi, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini suruh ngulang lagi nggak bisa. Wes. Nah terus sekarang
Iya, mumpung masih ada waktu, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk terus melakukan perbaikan, menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Kalau kesempatan itu sudah hilang, karena bicara soal waktu berarti bicara pula soal berhentinya waktu dan habisnya kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ketika kesempatan itu sudah habis, tidak ada lagi amal, tidak ada lagi upaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah maaf meninggal dunia, ojo gugupi wong tak antemi dianggap gak mikir tang ini. Kalau sudah meninggal dunia, rumah megah bagai istana, melimpahnya harta benda, pangkat jabatan yang tinggi tiada terkira. Ketika nafas terakhir tiba, di saat tubuh meregang nyawa, gak ada yang dibawa serta. Bahkan sebatang jarum pun gak dibawa menghadap Sang Maha Kuasa, kecuali amal soleh, iman dan takwa kita. Ini yang ngomong baik-baik ini kayaknya sebentar lagi. Kalau dirimu sudah terbujur kaku, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Izin Gus, ngapunten Gus. Secepatnya jasad dipendam. Makasih. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Gak usah tambah gak karu-karuan kok. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Angel loh ini hoyae angel loh. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terbujur dalam perut bumi. Loh, ini ada refnya malah medeni wong, rungokne. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, gak iso nerusno. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman, terbujurlah. Keliru. Sing bener ngene, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Teng 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 teng. Wajah yang dulu indah, yang selalu dipuja-puja. Wes. Terus kalau nanti dirimu sudah dibungkus kain putih itu, dielingno mati nang guyang-guyu. Ingat, kafan itu tidak bersaku. Sobong sakunah, selerek gundulmu. Kafan selerek. Sobong sakunah.
Nggak ada duit yang bisa dibawa. Artinya ketika tubuhmu sudah dibungkus kain kafan itu, yang dinilai Allah bukan berapa nilai kekayaanmu, yang dinilai Allah bukan berapa banyak hartamu, tapi yang dinilai Allah kau gunakan untuk apa kekayaanmu, kau manfaatkan buat apa hartamu. Kafan itu polos, tidak warna-warni. Tahu kalau di sini kafan itu kotak-kotak atau seleret-seleret kayak zebra. Nah, kafanmu meneh ya. Allah tidak memandang warna-warni dari pakaianmu. Pakaianmu modis apa enggak, pakaianmu keren apa enggak, trendy apa enggak. Bukan itu yang dinilai Allah. Bukan warna-warni pakaianmu, bukan warna-warni atribut hidupmu, tapi yang dipandang Allah adalah warna-warni dari amalmu, warna-warni dari kebaikanmu. Ingat saudaraku, kafan itu nggak perlu tutorial, nggak perlu kreativitas, modelnya ya kayak gitu. Karena kafan bukan karya desainer ternama, dia hanya karya Pak Mudin. Cukup ditontomi pakai tangan, ditaleni set, selesai, bungkus dirimu. Di kafan juga nggak bisa dikasih embel-embel titel, gelar, jabatan, gak iso. Di kafan tulis PLT Bupati, lo bisa, lo baju, jabatan apapun, Al-Mukarram ditulis di kafan, ndak payu. Malaikat ndak kenal jabatan, apalagi mungkar nakir, galak banget. Itu ntar kalau masuk ke alam kubur langsung ditanya, ini PLT Bupati, Sera Gus, Asmana Gus, Timbul. Nggak ada dipanggil, ya PLT Bupati mohon izin saya mau nanya. Nggak ada malaikat kayak gitu, nggak ada. Nggak ada malaikat permisi, nggak ada. Seporana nggak ada. Nyoona izin nggak ada. Langsung timbul tanpa gelar. Man robbuka, siapa Tuhanmu? Bisa jawab lolos, nggak bisa jawab hancur. Pukuli sama malaikat. Sama semua juga gitu. Saya juga tanya sama malaikat, Anwar Zahid, ya udah langsung surga. Nah, jadi nggak usah banyak pertanyaan. Lo kan terserah saya yang ngaji saya. Nggak ada gunanya pangkat, jabatan, titel, nggak ada gunanya. Udah ndak ada gunanya. Dan kafan itu hanya beda satu huruf dengan kapan. Satunya pakai F, satunya pakai P. Cuman beda satu huruf. Satunya kafan, satunya kapan. Hanya beda satu huruf. Maka kafan itu mulai sekarang bisa diukur. Kafanmu yang pakai baju hitam bisa diukur, bahkan bisa dicoba mulai sekarang. Yang jadi pertanyaan besar, kafan itu diresmikan penggunaannya untukmu kapan? Sing guyu sedilu ungkas. Sekejap lagi mati itu. Kene ka Israel bisa keleleng di situ Israel. Halo. Halo. Allah. Mumpung masih diberi kesempatan, karenanya yuk kita tingkatkan ibadah kita. Imam